Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan dalam rangka mengikuti lanjutan materi. Namun sebelumnya tak lupa kita berdoa untuk mengawali materi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman sahiha. Amin. Allahumma amin. Dan aku sekalian, pada kesempatan ini kita masuk pada pertemuan yang kedua, pada bagian yang ketiga ini. Tepatnya ad-darsus salisu, pelajaran ketiga. Setelah kita telah membahas pada pertemuan yang lalu, di mana pokok pembahasannya adalah al-jumlatul fi'liyah, atau dengan kata lain jumlah fi'liyah, dan taksimul fi'li, dan pembagian fi'il dalam hal ditinjau dari segi pertimbangannya. Iya. Namun dalam materi kita sekarang ini, tepatnya pada bagian kaidah, ini miliki materi pokok. Dalam hal ini al-maddatur raisiyah, yang artinya tadi adalah materi pokok, di mana materi pokok ini terdiri dari dua bagian. Ada al-wahdatul ula, bagian pertama, kemudian al-wahdatus saniyah, bagian yang kedua. Jadi saya lihat pada materi mata pelajaran bahasa Arab wajib khususnya maka ini, setiap pokok pembahasan, setiap pokok pelajaran itu memiliki materi pokok, di mana dalam materi pokok itu terdiri dari dua bagian. Dalam hal ini al-wahdatul ula dan al-wahdatul saniyatu, seperti yang kita akan bahas pada kesempatan ini. Jadi seperti biasanya, silakan Anda ikuti saya dalam hati, walaupun dalam hati. Selanjutnya nanti silakan Anda catat terjemahannya sekaligus memperhatikan pada saat saya menjelaskan. Baiklah, saya mulai. Al-wahdatul ula, bagian pertama. Al-jumlatul fi'liyatu hiya al-jumlatul lati tubada'u bil fi'li bi anwa'ihi salasati al-madi wal mudari wal amri. Al-jumlatul fi'liyatu adatan tatakawwanu min fi'lin wa fa'ilin wa maf'ulin bihi fil jumlatil muta'addiyatil lati tahtaju ila maf'ulin bihi li itmamil makna wa tatakawwanu aidan min fi'lin wa fa'ilin faqat fil jumlatil lazimati. Wa qad tatakawwanul jumlatul fi'liyatu ila fi'lin wa fa'ilin aw fi'lin wa naibil fa'ili faqat. Iya, sampai di situ dulu untuk bagian pertama. Selanjutnya saya terjemahkan. Al-jumlatul fi'liyah, jumlah fi'liyah, hiya yakni jumlah fi'liyah yakni al-jumlatul lati tubada'u bil fi'li bi anwa'is salasati, jumlah yang dimulai dengan fi'il, jumlah yang dimulai dengan fi'il bi anwa'is salasati, melalui tiga bagian,
melalui 3 bagian fiil. Titik 2 al-madi. Al-madi dalam kurung lampau, bentuk lampau. Wal mudhari'i, mudhari dalam kurung waktu sekarang. Wal amri dalam kurung waktu sekarang garing perintah. Al jumlatul fi'liyatu, jumlah fi'liyah adatan biasanya tatakawwanu min fi'lin wa fa'ilin wa maf'ulin bihi. Tatakawwanu min fi'lin wa fa'ilin wa maf'ulin bihi. Tatakawwanu terdiri dari fi'lin fi'il, wa fa'ilin dan fa'il, wa maf'ulin bihi serta maf'ul. Fi jumlatil muta'addiyati, pada jumlah muta'addih, pada jumlah muta'addih. Allati tahtaju ila maf'ulun bihi, yang membutuhkan kepadanya maf'ulun bih, yang membutuhkan kepadanya maf'ulun bih, li'itmamil makna, untuk menyempurnakan maknanya, untuk menyempurnakan maknanya. Wa tatakawwanu aidan min fi'lin wa fa'ilin faqat, terdiri dari, juga terdiri dari fi'il, wa fa'ilin dan fa'il fakat. Ya, terkadang terdiri dari, terkadang terdiri juga dari fi'il, fa'il saja, fakat saja. Saya ulangi, wa tatakawwanu aidan min fi'lin wa fa'ilin fakat, terkadang juga terdiri dari fi'il dan fa'il saja. Fi jumlatil lazimati, pada jumlah lazim, pada jumlah lazim. Wa qad tatakawwanul jumlatul fi'liyah. Ya. Wa qad tatakawwanul jumlatul fi'liyah, terkadang pula terdiri dari jumlah fi'liyah itu, terkadang juga terdiri dari jumlah fi'liyah itu ila fi'lin wa fa'ilin, ke fi'il dan fa'il. Atau bisa juga kalau agak susah dipahami, kita bisa sebutkan bahwa jumlah fi'liyah juga itu bisa terdiri dari fi'il, wa fa'ilin dan fa'il, au fi'lin wa naibil fa'ili fakat, ataukah fi'il wa naibil fa'ili fakat dan naibul fa'il saja, atau dalam kurung pengganti fa'il saja. Ya. Selanjutnya pada al-wahdatus tsaniyah. Jadi insyaallah nanti kita jelaskan bersamaan dengan bagian pertama dengan bagian kedua. Jadi kita selesaikan dulu al-wahdatus tsaniyah, bagian yang kedua. Yang kasimul fi'lu bi'tibari fa'ilihi ila ma'lumin wa majhulin. Yang kasimul fi'lu bi'tibari fa'ilihi ila ma'lumin wa majhulin. Al-fi'lul ma'lumu huwa ma dzukira fa'iluhu fil kalami, wal fi'lul majhulu ma lam yuskar fa'iluhu fil kalami, bal kana mahsufan li gardin minal aghradi wa yanubu anil fa'ili
ba'da hasbihil maf'ulu bihi. Ba'da hasbihil maf'ulu bihi. Syaklul fi'lil madi al mabni lil majhuli huwa dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Wa syaklul fi'lil mudhari'il mabni lil majhuli huwa dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Iya, selanjutnya kita terjemahkan. Yang kasimul fi'lu bi'tibari fa'ilihi. Fi'il itu terbagi sesuai pertimbangan fa'ilnya. Fi'il itu terbagi atas sesuai pertimbangan fa'ilnya. Ila ma'lumin wa majhulin, kepada fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Ya, ingat tanda itu fi'il itu adalah kata kerja ya. Ingat itu, fa'il adalah pelaku. Ya, jadi saya ulangi. Yang kasimul fi'lu bi'tibari fa'ilihi ila ma'lumin wa majhulin. Fi'il itu terbagi sesuai pertimbangan fa'ilnya ke ma'lum dan fi'il majhul. Al-fi'lul ma'lumu, fi'il ma'lum huwa adalah al-fi'lul ma'lumu huwa ma dzukira fa'iluhu fil kalami, yang disebutkan fa'ilnya dalam kalimat. Wal fi'lul majhulu, sedangkan fi'il majhul ma lam yuskar fa'iluhu fil kalami, tidak disebutkan fa'ilnya dalam satu kalimat. Tidak disebutkan fa'ilnya dalam satu kalimat. Balkana mahzufan, bahkan terkadang dibuang atau dijatuhkan. Ligardi minal agoradi, untuk mencapai atau melengkapi tujuan kalimat itu. Wayanubu anil fa'ili, bahkan mengganti fa'il ba'da hasbihil maf'ulun bihi, setelah dijatuhkan atau dibuang maf'ulnya. Syaklul fi'lil madi al mabni, harakat atau baris fi'il madi al mabni lil majhuli, baris daripada fi'il madi al mabni lil majhuli huwa, yakni dumma awwaluhu, didamma huruf awalnya, wa kusira ma qabla akhirihi, dan dikasrah. Jadi baris daripada fi'il madi al mabni lil majhuli huwa dumma awwaluhu, didamma huruf awalnya, wa kusira ma qabla akhirihi, dan diberi baris bawah huruf sebelum huruf terakhirnya. Ya, nanti kita sebutkan contohnya, bagaimana contohnya yang dimaksud di situ. Kemudian wasaklul fi'lil mudhari, sedangkan baris atau harakat fi'il mudhari al mabni lil majhuli. Jadi ada perbedaan baris antara fi'il madi dengan fi'il mudhari al mabni lil majhuli. Wasaklul fi'lil mudhari al mabni lil majhuli huwa dumma awwaluhu,
didamma pada huruf awalnya, wa putiha ma qabla akhirih, dan diberi baris fathah pada huruf sebelum huruf terakhirnya. Iya. Nah, jadi sampai di situ keterangan yang terkait dengan al-maddatur raisiyah, di mana maddatur raisiyah di sini itu terdiri daripada al-wihdatul ula dan al-wihdatus saniyah. Ya, selanjutnya saya akan jelaskan, mohon perhatian dari anak-anakku sekalian. Pada bagian pertama ini membahas al-jumlatul fi'liyah. Jadi Nanda harus kembali mengingat pada pertemuan yang lalu saya sudah sebutkan al-jumlah. Yang disebut dengan al-jumlah adalah terdiri dari beberapa kata yang mengandung makna. Namun ada lanjutannya di sini al-jumlah, yakni fi'liyah. Fi'liyah itu adalah kata kerja. Jadi pengertian secara global dalam hal al-jumlatul fi'liyah yakni terdiri dari beberapa kata yang mengandung makna dan diawali dengan kata kerja. Nah, kata kerja di sini itu meliputi 3. Apakah dengan kata kerja lampau dalam hal ini fi'il madi, ataukah dengan kata kerja sekarang dalam hal ini fi'il mudhari, ataukah dengan kata kerja perintah atau sekarang dalam hal fi'il amar. Ya, jadi tergantung di situ. Yang jelas dalam satu kalimat dimulai di antara 3 itu, maka itu sudah disebut sebagai jumlah fi'liyah. Nah, dalam jumlah fi'liyah ini tentu juga diikuti oleh fa'il. Ya, apa artinya itu fa'il? Adalah pelaku. Maksudnya pelaku, orang yang melakukan pekerjaan itu. Karena tadinya diawali dengan fi'il atau kata kerja, maka otomatis kata kerja itu ada yang melakukannya. Nah, itulah yang disebut dengan fa'il. Kemudian wa maf'ulun bi juga disebut sebagai keterangan atau objek. Ya. Selanjutnya perlu juga saya jelaskan bahwa dalam jumlah fi'liyah itu apabila, karena tadi dimulai dengan fi dan diikuti oleh fa'il dan maf'ulun bi, dan apabila dalam jumlah itu membutuhkan maf'ulun bi, ya, karena terkadang juga tidak membutuhkan. Dalam hal ini kalau kalimat itu yang terdiri dari tadi fi dan fa'il membutuhkan maf'ulun bi atau keterangan, maka jumlah itu disebut sebagai jumlah muta'addi. Ya, namanya jumlah muta'addi. Lalu bagaimana yang tidak membutuhkan maf'ul? Ya, ada juga, karena memang dalam jumlah fi'liyah ini ada 3 kategori. Ada yang pertama dimulai fi'il dan fa'il dan maf'ulun bi. Jadi lengkap di situ, ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bi. Jadi fi'il kata kerja, fa'il yang melakukan pekerjaan, maf'ulun bi adalah objek atau keterangan. Ya. Porsi yang kedua adalah terkadang hanya terdiri dari fi'il dan fa'il, terdiri dari kata kerja saja, kemudian fa'il atau yang melakukan pekerjaan. Porsi yang ketiga terkadang juga terjadi ada dimulai dengan fi'il dan diikuti oleh naibul fa'il atau pengganti daripada pelaku. Jadi ada 3 kategori itu. Yang jelas ketiga ini harus dimulai dengan fi'il. Apakah tadi dengan fi'il madi, fi'il mudhari, dengan fi'il amar. Itu salah satu di antara 3 fi'il itu. Nah, kembali ke ketiga porsi tadi itu saya sudah jelaskan pada porsi pertama bahwa apabila dalam kalimat itu kalimat jumlah fi'liyah itu membutuhkan maf'ulun bi atau objek, maka jumlah itu disebut dengan jumlah
mutaaddi. Selanjutnya, kalau tidak membutuhkan maf'ulun bi, karena ada 3 tadi kategori. Ketiga, yang pertama tadi fi'il, fa'il, dan maf'ul. Dan yang kedua dan ketiga itu kedua-duanya tidak membutuhkan maf'ulun bi, maka kalimat itu disebut dengan jumlah lazim. Ya, jadi itu perbedaannya. Jadi kalau misalnya ditanya apa perbedaan antara jumlah mutaaddi dengan jumlah lazimah atau lazim, itu artinya dalam suatu kalimat membutuhkan maf'ulun bi atau keterangan, maka itu disebut sebagai jumlah mutaaddi. Sedangkan yang tidak membutuhkan keterangan atau objek maka disebut sebagai jumlah lazim. Itu saja perbedaannya. Selanjutnya pada bagian yang kedua, yang kasimul fi'lu bi'tibari fa'ilihi ila ma'lumin wa majhulin. Ya. Ini menurut pertimbangan fa'ilnya itu ada disebut sebagai fi'il ma'lum, ada disebut sebagai fi'il majhul. Ya, nanti kita lihat penjelasannya. Al-fi'lu ma'lum. Apa itu fi'il ma'lum? Huwa ma dzukira fa'iluhu fil kalam, yakni yang disebutkan fa'ilnya dalam kalimat itu. Artinya yang melakukan pekerjaan itu nampak. Misalnya ya, kataba Muhammadun. Kataba ini adalah, jadi kita membuat contoh fi'il, jumlah fi'liyah. Kataba Muhammadun, kataba ini adalah fi'il madi, yang artinya telah menulis. Lalu dicari siapa telah menulis? Muhammad. Muhammad ini yang melakukan pekerjaan telah menulis, itulah yang disebut sebagai fa'il. Itu namanya fi'ilnya itu disebut sebagai fi'lun ma'lum. Wal fi'lul majhul, sedangkan fi'il majhul malam yuskaru fa'iluhu fil kalam. Sebaliknya ini tidak disebutkan fa'ilnya, tidak nampak, tidak disebut, tetapi itu nanti ada istilahnya naib, ya. Balkana mazuban ligadi minal awradi wa yanubunil fa'ili ibadah hasbihi. Jadi kalau dalam kalimat itu ada fi'il lalu dibuang fa'ilnya, muncul naibul fa'il, maka itu disebut sebagai fi'lul majhul. Kemudian bagaimana modelnya? Syaklul fi'lil madi al mabni lil majhuli. Bagaimana barisnya fi'il madi itu? Jadi kentara itu ada perbedaan dengan fi'il madi biasa dengan fi'il madi mabni, begitu juga dengan fi'il mudhari al mabni. Tetapi ini fi'il madi tetap bermakna telah, begitu juga dengan fi'il mudhari tetap bermakna sedang. Jadi ingat, yang perlu Anda ingat di sini adalah apa itu pengertian dengan fi'il majhul. Tadi di atas disebutkan bahwa itu yang tidak disebutkan dengan fa'ilnya, kan, tetapi bisa dimaknai, bisa dipahami dengan adanya naibul fa'il. Ya. Kita lihat bentuknya dari fi'il madi yang kita rubah barisnya sesuai dengan tuntutan, di mana di sini disebutkan bahwa barisnya fi'il madi al mabni lil majhul itu adalah dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhiri, yakni di damma awalnya dan di kasrah huruf sebelum akhirnya. Misalnya kataba itu adalah fi'il madi. Kalau kita mau rubah menjadi fi'il madi mabni lil majhuli, kita damma awalnya, tadinya ka menjadi ku. Ku itu damma awalnya kan kataba, huruf pertama ka, huruf kedua ta, huruf ketiga ba. Huruf awalnya yang mau dikasih baris damma kita jadikan, kita baca berbunyi ku. Kemudian petunjuk yang kedua wa kusira ma qabla akhirih. Jadi sebelum huruf akhirnya dikasih baris di bawah, huruf akhirnya kan ta. Huruf pertama ka, huruf kedua ta, kemudian ketiga atau huruf akhir adalah ba. Jadi huruf sebelum akhir itu adalah ta di sini, maka itu yang dikasih baris di bawah, maka menjadilah kutiba. Setelah
Fi'il madi biasanya menjadi berbunyi kataba lalu dirubah menjadi mabni majhul, maka menjadilah kutiba sesuai petunjuknya. Kemudian bagaimana kalau fi'il mudhari'nya? Nah, dalam fi'il mudhari ini ya dumma awwaluhu wa putiha ma qabla akhirih. Misalnya tadi itu ya kataba ya. Kataba tadi kan kalau fi'il madinya tinggal dirubah barisnya kutiba. Lalu bagaimana kok fi'il mudhari'nya? Boleh mudhari kan dirubah dulu menjadi ya ketubu atau na ketubu atau a ketubu atau kata ketubu. Arti kan fi'il mudhari ada 4 huruf di awalnya. Apakah alif, nun, ya atau nun, ya atau ta. Jadi misalnya tadi kataba kita rubah menjadi kataba. Dari fi'il madinya kataba lalu dirubah menjadi fi'il mudhari menjadi ya ketubu. Kita ikuti petunjuk. Bagaimana petunjuknya? Di dhamma awalnya. Berarti ya itu merupakan huruf awal, maka itu di dhamma yu. Yu kemudian wa putiha ma qabla akhiri dan dikasih baris fathah huruf sebelum akhirnya. Ya huruf pertama, ka huruf kedua, ta huruf ketiga, 4 huruf terakhir adalah ba. Nah, huruf yang sebelum terakhir yang dimaksud di sini adalah ta. Itulah yang dijadikan sebagai baris atas, maka berubahannya menjadi dari ya ketubuh menjadi yu ketabuh. Jadi tetap namanya fi'il mudhari. Jadi sekira inilah yang menjadi pembahasan pada kesempatan ini. Semoga Anda bisa memahaminya. Dan kalau toh ada yang belum paham, insya Allah nanti setelah kita pertemuan lewat tatap muka, Anda bisa menggali semua mulai dari pelajaran pertama sampai pelajaran terakhirnya nanti itu bisa nanti rampungkan pertanyaannya, nanti di situ kita bantu untuk menjelaskan kembali. Sekira demikianlah yang sampai saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.